I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang perencanaan evaluasi program. Yaitu A. Analisis kebutuhan. Yang pertama, pengertian. Harjidoporo menyatakan analisis kebutuhan adalah proses mengidentifikasi perbedaan-perbedaan untuk dipecahkan yang dinyatakan berdasarkan prioritas dan menunjukkan persyaratan keseluruhannya bagi suatu sistem pendidikan. Menurut Briggs, analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan dan keadaan sekarang, dan menetapkan prioritas yang digunakan untuk mengambil tindakan. Yang kedua, peran analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan yang dimaksud dengan perubahan di sini. Bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional, dan dapat memenuhi kebutuhan. 3. Langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. A. Analisis kebutuhan secara objektif. Yang pertama, mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan-tujuan. Yang ketiga, menyusun kriteria untuk tiap-tiap indikator dengan acuan, pedoman atau acuan apa saja yang ada dalam sistem dan bidang yang dievaluasi. Yang keempat, menyusun alat pengukuran untuk tiap-tiap indikator. 5. Membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika data yang diperoleh lebih rendah dari tingkat standar, maka maknanya berarti ada kebutuhan. B. Analisis kebutuhan secara subjektif. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria yang sesuai dengan tiap tujuan masing-masing bidang dan indikator. 3. Menyusun skala bertingkat yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat penampilan indikator. 4. Jika sudah selesai membuat skala, kumpulkan semua calon evaluator untuk bersama-sama menentukan urutan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan. B. Scheduling atau penjadwalan. Kegiatan evaluasi diharapkan selesai dalam waktu yang diberikan. Jika evaluasi tidak selesai dalam waktu yang dialokasikan, tambahan biaya tidak disediakan kecuali dibuat ketentuan khusus. C. Penugasan dan monitoring. Merencanakan dan mengelola evaluasi berarti juga melakukan aktivitas mengawasi atau melihat bagaimana staf secara efisien melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai informasi harus dikumpulkan, misalnya informasi tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, bagaimana setiap kegiatan diselesaikan, dan masalah-masalah apa yang timbul. D. Budgeting atau pembiayaan. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang diperlukan untuk mendanai seluruh kegiatan evaluasi. Biaya tak langsung. Yang kedua, biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan evaluasi, tetapi tidak termasuk dalam pos biaya langsung. E. Proposal evaluasi program. Yang pertama, pengertian. Proposal adalah sebuah perencanaan kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. Yang kedua, penyusunan program. Pertanyaan yang sering kali timbul dalam melakukan evaluasi program adalah siapakah yang menyusun proposal evaluasi program? Menjawab pertanyaan ini memerlukan berbagai pertimbangan, di antaranya adalah pertimbangan konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkannya. Yang ketiga, format rancang proposal. A. Judul kegiatan. Pada bagian ini menyebutkan isi pokok kegiatan evaluasi yang mencantumkan nama kegiatan, program apa yang dievaluasi, dan dapat juga mencantumkan model yang digunakan serta menyebutkan unit dan lokasi program. B. Rasional pelaksanaan evaluasi.
Pada bagian ini menjelaskan adanya kebijakan tentang program yang menjadi objek sasaran perkiraan adanya hambatan tentang pelaksanaan atau alasan mengapa perlu dilaksanakan evaluasi. C. Tujuan. Itu yang pertama, dampak atau pengaruh program. Dalam dimensi ini, evaluator akan mengkaji seberapa jauh program yang akan, sedang atau telah dijalankan memiliki konsekuensi terhadap konteks partisipan dan subjek sistem atau lainnya. Yang kedua, mengimplementasi program. Evaluasi melakukan kajian terhadap pelaksanaan program ini akan dan sedang dijalankan. 3. Konteks program. Evaluasi mengamati dan mengkaji kondisi konteks dari program yang akan, sedang, dan telah dijalankan, seberapa jauh keterkaitannya, dan apa saja konteksnya. Yang keempat, kebutuhan program. Evaluator mengkaji tentang faktor-faktor penentu keberhasilan program dan keberlanjutan di. Yang kedua, pertanyaan evaluasi, yaitu yang pertama, pertanyaan tentang dampak pengaruh. Yang kedua, pertanyaan tentang mengimplementasikan. Yang ketiga, pertanyaan tentang konteks program. Yang keempat, pertanyaan tentang kebutuhan program. Metodologi yang digunakan. Bagian ini memaparkan tentang objek sasaran evaluasi yang dihasilkan dari identifikasi komponen program dan indikator, sumber data, metode yang digunakan, instrumen yang digunakan sebagai pelengkap metode pengumpulan data, dan menentukan teknik analisis data. F. Prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. Itu yang pertama, pembuatan kontrak. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, mengidentifikasi pengguna dan pihak terkait. Yang keempat, pengembangan kerjasama. Yang kelima, memperluas kerjasama dengan pengguna dan sponsor berdasarkan informasi baru. Yang keenam, menyaring keluhan-keluhan dan isu-isu. 7. Memberikan prioritas pada butir-butir yang belum terpecahkan. Yang kedelapan, mengumpulkan informasi dan melengkapinya. Yang kesembilan, menyiapkan agenda untuk negosiasi. Yang ke-10, melakukan negosiasi. 11. Menyusun laporan. 12. Pengulangan. Kanto dan Suparman memaparkan 11 komponen-komponen yang terdapat dalam desain adalah yang pertama, menentukan objek atau sasaran evaluasi. Yang kedua, merumuskan tujuan evaluasi. 3. Menentukan penerimaan laporan evaluasi. 4. Merumuskan pertanyaan evaluasi. 5. Menentukan informasi yang dikumpulkan. 6. Menentukan teknik pengumpulan informasi. 7. Menentukan instrumen. 8. Menentukan teknik analisis data. 9. Cara interpretasi dan penarikan kesimpulan. 10. Menentukan bentuk laporan. 11. Menentukan teknik laporan. Strahan Chopper dan Watt sebagaimana dikutip Sukamadi memaparkan perencanaan evaluasi program meliputi yaitu A. Klasifikasi alasan melakukan evaluasi, menjelaskan alasan-alasan mengapa evaluasi diadakan. B. Memilih model evaluasi, alasan mengapa evaluasi program berhubungan erat dengan model evaluasi yang akan digunakan. C. Mengidentifikasi pihak-pihak terkait, mengidentifikasi pihak-pihak terkait atau untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi. D. Penentuan komponen yang akan dievaluasi, yaitu yang pertama, tujuan program merupakan sasaran atau hasil dicapai oleh suatu program. 2. Sumber program, yaitu segala kekuatan yang mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program. 3. Prosedur pelaksanaan program adalah langkah-langkah pelaksanaan program yang di dalamnya tergambar metode, teknik, strategi yang digunakan bagi keberhasilan program. Yang keempat, manajemen program adalah yang digunakan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memonitor,
dan menyempurnakan pelaksanaan program pendidikan. E. Mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan evaluasi. Pertama, tujuan atau sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai oleh program pendidikan. 2. Kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai sasaran atau target tersebut. 3. Strategi, metode, teknik apa yang digunakan dalam kegiatan tersebut. 4. Bagaimana kondisi sumber daya pendidikan mendukung pelaksanaan program. 5. Bagaimana manajemen pelaksanaan program dan sumber daya mendukungnya. 6. Bagaimana tingkat ketercapaian atau sasaran program dengan kaitan dan strategi yang telah dilakukan. F. Penyusunan, desain, evaluasi, dan jadwal kegiatan. Desain evaluasi program pendidikan tidak jauh berbeda dengan desain penelitian, berisi langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan, sasaran evaluasi, serta sampel evaluasi, teknik pengumpulan atau pengumpulan data yang digunakan, serta para evaluator, baik evaluator internal maupun evaluator eksternal. Pelaksanaan kegiatan evaluasi disusun dalam jadwal dan rinci dan kronologis. G. Pengumpulan dan analisis data. Sebelum mengumpulkan data, melakukan kegiatan penting yang harus dilakukan adalah penyusunan instrumen evaluasi. H. Pelaporan hasil evaluasi. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil analisis, maka disusunlah laporan hasil evaluasi. Isi dari laporan penelitian evaluasi hampir sama dengan laporan penelitian biasa. Membuat rancangan penelitian, metodologi, temuan-temuan serta kesimpulan dan rekomendasi.